Ya, selamat datang lagi di video gue. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya berbelanja di 1688. 1688 ini seperti Alibaba, tapi dia untuk lokal Cina aja. Makanya kalau kita lihat di sini bahasanya bahasa Mandarin ya, atau bahasa Cina, bukan bahasa Inggris. Nah, makanya supaya kita bisa paham isi dari website ini, kita perlu bantuan Google Translate. Nah, untuk cara pasang Google Translate supaya bisa menerjemahkan situs ini sudah pernah gue bahas sebelumnya. Teman-teman bisa langsung tonton aja videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, untuk proses pembelian barang di 1688 ini secara prinsip sama seperti di Alibaba. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Oke, contohnya kita di sini mau cari barang rak sepatu. Nah, karena 1688 ini pakai bahasa Mandarin, maka kita juga cari barangnya juga harus pakai bahasa Mandarin. Nah, makanya di sini gue buka Google Translate, lalu gue ketikkan rak sepatu. Lalu di sini sudah dapat terjemahannya dalam bahasa Mandarin. Oh ya, jangan lupa pilihnya bahasa Cina aksara sederhana ya. Lalu kita copy dan kita Ctrl V saja. Kita tekan Enter. Nah, di sini sudah muncul hasil pencariannya. Kebetulan gue pakai Google Chrome, jadi udah ada Google Translate-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cari saja barang yang sesuai kebutuhan teman-teman. Jangan lupa teman-teman melakukan riset, kira-kira supplier yang teman-teman pilih ini sudah amanah atau belum. Nah, contohnya gue mau beli rak sepatu yang ini. Jadi gue klik aja rak sepatu yang ini. Oke, kita tunggu. Nah, halamannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini harganya ini bervariasi ya, dari 22,5 yuan sampai 75 yuan. Di sini kita juga bisa cek estimasi ongkos kirim. Misalnya ke Guangzhou berapa? Kalau misalnya beli 100, sini tulisannya 0 ya, tapi perlu kita konfirmasi lagi nanti. Terus untuk jenis barangnya ternyata ada banyak, harganya juga beda-beda nih. Nah, ini kita perlu teliti, pilih barangnya yang mana, spesifikasinya seperti apa, dan harganya berapa. Oh ya, harga yang di sini sama estimasi ongkos kirim ini sama seperti Alibaba, masih estimasi, jadi belum final. Jadi ini kita gunakan sebagai referensi awal saja. Nah, sekarang coba kita scroll ke bawah, kita coba baca-baca tentang deskripsi produknya. Oke, seperti ini produknya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau lihat profil dari si supplier, teman-teman tinggal klik aja nih nama suppliernya. Nanti akan muncul profilnya. Nah, sekarang kita sudah lihat nih seperti ini barangnya dan harganya sekian. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ke supplier. Kita mau tanya-tanya, kita mau konfirmasi harga finalnya berapa sama ongkos kirimnya berapa. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di sebelah kiri. Kebetulan ini lagi online ya. Nah, jadi kita tinggal klik, lalu kita pilih open ini. Nah, nanti setelah kita klik itu kita akan setelah diklik, aplikasi Alibaba ini akan terbuka. Nah, jadi untuk komunikasi dengan supplier di 1688 kita perlu menggunakan aplikasi Alibaba. Nah, buat teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa langsung download aja. Downloadnya di wangwang.taobao.com. Nah, nanti linknya gue taruh deskripsi. Nah, teman-teman tinggal pilih yang kiri yang warna biru.
Lalu teman-teman tinggal pilih sesuai dengan OS teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows, pilih Windows. Kalau pakai Mac, pilih Mac. Nanti tinggal di-download, lalu teman-teman install aja. Oke, kita balik lagi. Nah, misalnya kita mau tanya tentang barang ini, teman-teman tinggal copy aja linknya, lalu Ctrl V di sini, terus tekan Enter. Nah, setelah itu teman-teman tinggal negosiasi. Oh ya, karena kita berkomunikasi dengan supplier di 1688, kebanyakan supplier tidak bisa bahasa Inggris, maka kita harus pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau misalnya nggak bisa bahasa Mandarin, nggak usah khawatir, teman-teman tinggal gunakan saja Google Translate. Nah, ini teman-teman tinggal tanya-tanya aja, misalnya kayak spesifikasinya, harga finalnya berapa, misalnya kalau beli 1000 piece berapa harganya, kalau beli 100 harganya berapa, terus ongkos kirimnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah dan teman-teman mau melakukan pemesanan dan pembayaran, teman-teman bisa pilih antara dua cara. Yang pertama, cara manual atau cara langsung tanpa aplikasi. Jadi teman-teman tinggal tanya aja dia mau apa, dia menerima pembayaran via apa. Contohnya misalnya via Alipay, jadi kita bisa transfer langsung ke rekening Alipay supplier. Atau kita juga bisa melakukan pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi. Nah, kalau misalnya mau lewat aplikasi, teman-teman tinggal pilih aja barangnya di halaman produk, lalu sesuaikan jumlahnya. Nah, setelah sudah memilih, teman-teman tinggal klik order now, atau yang tombol merah ini. Nah, nanti di sini kita perlu mengisi alamat pengiriman atau shipping address. Nah, karena ini 1688 khusus lokal Cina, makanya alamat pengirimannya hanya bisa alamat di Cina. Nah, makanya biasanya kita perlu menggunakan jasa forwarder, sehingga nantinya barang akan dikirim ke alamat forwarder yang ada di Cina, baru nanti forwarder akan mengirimkan barang tersebut ke rumah kita. Terus kalau teman-teman sudah mengisikan alamatnya di sini, teman-teman tinggal mengisikan data-data berikutnya. Nah, contohnya kalau sudah, teman-teman tinggal klik submit order. Nah, setelah teman-teman melakukan order, teman-teman jangan langsung bayar, tapi teman-teman komunikasi lagi dengan si supplier, minta tolong dieditkan harganya. Kenapa? Karena biasanya harga final sama ongkos kirim yang ada di aplikasi ini tidak sesuai. Atau kalau misalnya kita minta custom terus ada biaya tambahan, maka harga yang di aplikasi pastinya beda dong dengan harga yang dibilang supplier. Nah, nanti teman-teman tinggal bilang aja order number teman-teman adalah sekian, teman-teman tinggal bilang ke si supplier supaya diedit harganya. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman bisa melanjutkan pembayaran. Nah, untuk pembayaran bisa pakai Alipay atau bank transfer. Kalau gue biasanya pakai bank transfer, karena gue nggak punya Alipay. Lalu tinggal klik pay. Nah, nanti di sini akan muncul halaman yang berisikan informasi rekening tujuan. Nah, karena di sini bank yang digunakan adalah bank lokal Cina, sedangkan gue nggak punya rekening bank di lokal Cina sana, makanya gue biasanya pakai jasa transfer atau jasa pembayaran rekening bank lokal Cina. Nah, nanti kita tinggal mengasih data-data ini ke jasa pembayaran, baru nanti kita bayar ke jasa pembayaran. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pembayaran, mau memantau status order ini, teman-teman bisa cek aja di sini, di translate dulu sebentar. Kita pilih My Ali, terus pilih goods bulk ini. Oke, di sini ada halaman seperti ini. Kita tinggal pilih order kita tadi yang ini ya, barangnya.
Terus kalau tidak salah yang ini coba translate dulu. Ini ada detail pesanan, tinggal kita klik aja detail pesanan. Nah, nanti di sini kita bisa pantau status order kita. Terus kalau misalnya barangnya nanti sudah dikirim, kita bisa lihat di logistic information ini. Nah, terus kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman tinggal komunikasi saja dengan supplier melalui AliWangWang. Tinggal komunikasi aja di sini. Oke, untuk cara pembelian di 1688 seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.